kepemilikan karena emisi saham dengan menggunakan metode biaya. Pada sesi yang lalu kita telah membahas perubahan kepemilikan karena emisi saham, di mana emisi saham itu dijual kepada pihak non-pengendali atau NCI, non-controlling interest. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai perubahan kepemilikan karena emisi saham, di mana emisi saham yang dilakukan perusahaan anak dijual kepada perusahaan induk. Kita akan mempelajari materi ini dengan menggunakan contoh seperti biasa, di mana contoh kali ini sangat disederhanakan. Kasus yang menjadi contoh disederhanakan dalam angka-angkanya maupun dalam transaksi-transaksinya, di mana PT Induk kita asumsikan tidak aktif. Jadi dia tidak memperoleh laba, tidak memperoleh rugi, dan tidak membagi dividen. Kegiatan PT Induk hanya terkait dengan kepemilikan PT Induk atas saham PT Anak. Kemudian posisi keuangan awal PT Induk dan PT Anak adalah sama, yaitu miliknya aset sebesar Rp1.000 dan modal saham Rp1.000 yang terdiri dari 1.000 lembar saham dengan nilai pari Rp1. Pada tanggal 2 Januari, pada awal posisi keuangan tersebut, PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada harga 800. Berarti di sini PT Induk membeli 80%, berarti membeli 800 lembar saham PT Anak pada harga Rp1 per lembar. Berarti pada nilai nominal atau nilai parinya. Kemudian selama tahun 2020 PT Anak memperoleh laba sebesar Rp500 dan membagikan dividen sebesar Rp250. Pada tanggal 2 Januari 2021, PT Anak melakukan emisi saham baru sebanyak 25% dari jumlah modal saham semula, yaitu 1.000 lembar kali 25% sama dengan 250 lembar, dan dijual pada harga Rp1,25 per lembar, sehingga hasil emisi saham PT Anak akan memperoleh dana sebesar 250 lembar kali Rp1,25 sama dengan Rp312,5. Dalam hal ini, emisi saham baru ini dijual ke PT Induk. Kemudian kita akan membuat konsolidasi pada 2 Januari tersebut setelah dilakukan emisi saham tersebut. Kita lihat dahulu posisi awal dari kedua perusahaan, yaitu PT Induk dan PT Anak. Ya. Jadi asetnya sama-sama 1.000, modal sahamnya 1.000. Tidak ada akio saham, tidak ada laba ditahan, tidak ada aset lain, ya, tidak ada modal ekuitas lain.
Kemudian kita lihat dari soal tersebut, transaksi yang dilakukan PT Induk adalah pertama, pembelian 80% saham PT Anak senilai Rp800, ya, 800 lembar. Sehingga jurnalnya seperti ini, investasi ekuitas PT Anak di debit, aset di kredit. Kemudian dia memperoleh pendapatan dividen sebesar 200 dari PT Anak, sehingga asetnya pertama 200 diperoleh dari pendapatan dividen. Pendapatan dividen ini diperoleh dari 80% kepemilikan di PT Anak, ya. Dari soal kita ketahui bahwa PT Anak membagikan dividen sebesar 250. Nah, karena PT Induk memiliki saham 80%, maka dia memperoleh 80% dari dividen tersebut, yaitu 250 kali 80%, yaitu Rp200, itu dibagikan kepada Induk. Sehingga Induk memperoleh pendapatan, mengakui pendapatan dividen. Kemudian transaksi yang ketiga, dia membeli tambahan 250 lembar saham PT Anak, dibeli dari emisi saham baru. Kalau pada sesi yang lalu kita sudah membahas PT Induk meningkatkan kepemilikan dengan melakukan pembelian saham, itu dilakukan dari pemegang saham lain atau pihak non pengendali. Kali ini dibeli dari PT Anak yang mengeluarkan saham baru. Jurnalnya sama, yaitu investasi ekuitas pada PT Anak pada aset, di mana dia membeli 250 pada harga 1,25, sehingga nilai akuisisinya adalah 312,5. Kemudian kita lihat transaksi PT Anak selama tahun 2020, dia memperoleh laba, asetnya bertambah 500 dari laba 2020. Kemudian dia membagikan dividen di debit, aset di kredit. Kemudian dia mengeluarkan emisi saham baru dan menjualnya. Ya, dia memperoleh dana 312,5. Ya, modal sahamnya bertambah 250. Ini dari 250 lembar kali nilai pari Rp1. AQ saham adalah kelebihan hasil penjualan saham, ya, di atas nilai pari, itu masuk ke AQ saham. Ya, itu demikian. Ini kita lihat contoh kasus yang disederhanakan. Sekarang dari posisi awal ini kita akan mengupdate semua transaksi ini. Masing-masing 3 transaksi ini akan merubah neraca PT Induk dan PT Anak. Kita mulai dulu dengan jurnal transaksi untuk PT Induk. Transaksi pertama, dia investasi ekuitas debit, aset di kredit. Nah, kita munculkan di sini akun investasi ekuitas PT Anak. Ya, bertambah atau di debit 800, asetnya berkurang 800, dari 1000 berkurang 800 menjadi 200. Kemudian yang kedua, dia memperoleh pendapatan dividen 200,
ya. Dia memperoleh pendapatan dividen sebesar 200. Pendapatan dividen 200. Ini menambah aset sebesar 200. Sehingga asetnya menjadi 400. Ya. Kemudian transaksi ketiga, pembeli tambahan 250 lembar saham dari emisi saham baru PT Anak. Ya, investasi ekuitas PT Anak sama, tapi kita lakukan breakdown di sini. Ini kita memakai 2 baris untuk satu akun supaya lebih mudah melihatnya. Di sini 312,5 ya. 312,5 asetnya berkurang 312,5 karena dia membeli, bukan pembelian. Ya, kita memakai 1 desimal. Kemudian ini adalah posisi keuangan PT Induk sebelum dilakukan konsolidasi seperti ini pada tanggal 2 Januari 2021. Kemudian PT Anak dia memperoleh laba sebesar 500. Kita tambahkan di bawah ini laba 2020. Laba 2020 500 PT Anak, sehingga asetnya juga bertambah sebesar 500. Ya, oke, kita lihat. Kemudian dia membagikan dividen. Kita taruh di sini juga di bagian ekuitas dividen. Dividen 2020 itu di debit ya, di debit. Dividen 2020 di debit sebesar 250. Karena ini posisinya kredit debit, maka tandanya kita pengurang ya, kita kasih tanda minus debit. Ini dividen ini mengurangi aset ya, karena dia membagikan dividen ya. Ada harus keluar sumber daya sebesar 250. Kemudian dia mengeluarkan emisi saham baru dan menjual saham tersebut, memperoleh hasil 312,5 rupiah. Modal sahamnya bertambah 290, agionya muncul 62,5. Ya, jadi di sini ada, kita taruh diselipkan di sini modal saham. Kita bedakan ini yang hasil emisi. Ini 250 rupiah. 250 lembar kali nilai pari 1 rupiah, jadi 250. Ada agio saham. Ini adalah kelebihan di atas nilai pari. Ya, kelebihan di atas nilai pari itu 0,25 karena harga jualnya 1,25, nilai parinya 1 rupiah. Jadi agio saham per lembarnya itu 0,25, dia jual 250. Jadi 250 kali 0,25 ketemu angka 62,5. Ya, hasil penjualannya
asetnya bertambah 312,5. Ya, ini posisi setelah terjadi transaksi-transaksi yang ini ya selama tahun 2020 dan emisi saham. Nah, ini siap untuk dikonsolidasi. Kedua, neraca ini siap dikonsolidasi. Kita pindah ke sini, konsolidasi. Kita lihat dulu komposisi kepemilikan PT Induk. Ya. Pada awalnya PT Induk memiliki pada 800 dan NCI atau non pengendali memiliki 200 dari saham PT Anak yang jumlahnya 1000 lembar. Ya, pada awalnya sahamnya PT Anak 1000 lembar dimiliki oleh Induk 800, dimiliki oleh NCI 200, sehingga komposisinya awalnya 80-20%. 80% banding 20%. Kemudian ketika terjadi emisi saham, maka bertambah ya 250 lembar. Bertambahnya ini dijual ke Induk 250, sehingga total saham beredar PT Anak 1250, dimiliki oleh Induk 1050, dimiliki oleh NCI 200. Di sini komposisinya berubah ya, jadi Induk sekarang 84%, 1050 bagi 1250 84%, 200 NCI-nya 200 dibagi 250 16%. Jadi PT Induk bertambah kepemilikannya 4%, otomatis NCI-nya berkurang 4%. Nah, kita lihat ini adalah yang tadi posisi keuangan sebelum konsolidasi. Kita melakukan konsolidasi. Yang pertama yang akan dieliminasi adalah akun investasi ekuitas PT Anak. Kita melakukan yang akuisisi yang pertama dulu, kita akan eliminasi, yaitu 800 ini kita eliminasi. 800 kita lawankan kepada ekuitas ini, 800 kita lawankan kepada ekuitas ini, karena 800 ini diperoleh ketika ekuitasnya adalah 1000 ya, modal sahamnya 1000 ini dilawankan ya, dieliminasi, ini eliminasi, di kredit, ini di debit. Nah, jadi di sini debitnya 800, kreditnya 1000 ya, masih ada sisa kredit 200, itu berarti ekuitas milik NCI ya. Jadi yang milik Induk tereliminasi di sini 800, sisanya yang dari sini ya dipindah ke NCI ya, modal saham yang 200 yang milik non pengendali dipindah ke pos non pengendali ya. Jadi ini hilang ya, ini hilang 800, tapi yang 200 sebenarnya berpindah ke sini. Terus yang kedua kita lakukan eliminasi yang 312 kita langsung lakukan eliminasi. Lawannya adalah modal saham emisi dan agio saham emisi ya. Agio saham emisi ya. Agio saham emisi ini kita lawankan sehingga dua-duanya terhapus ya. Modal saham PT Anak, agio saham ini semuanya harus dihapus. Bagian
dihapus, bagian yang milik NCI tidak terhapus ya, otomatis yang bagian milik NCI modal saham PT Anak yang ekuitas PT Anak yang merupakan milik NCI pindah ke pos NCI ya. Jadi kita lihat ketika ada dana yang masuk modal saham yang 250 ini otomatis ya menjadi milik induknya, modal saham ini dijual kepada induk. Namun AGIO yang masuk 62,5 ini dibagi kepada semua pemilik sesuai dengan persentase kepemilikannya ya. Jadi 62,5 ini dibagi ke induk 84%, ke anak, ke NCI bukan ke anak, ke pengendali induk 84, ke non pengendali 16%. Jadi dari AGIO yang ini dieliminasi ini sebanyak 16% ini harus dialokasikan ke NCI 16%. Ya, 16% dari AGIO adalah Rp10 ya. 62,5 kali 16% Rp10. Ini mengurangi ekuitas pengendali ya, karena ini menambah ekuitas non pengendali 10 NCI 10 ya, di bagian kredit dia masuk bagian kredit berarti menambah ya, bagi pengendali dia debit ya, mengurangi. Jadi ada transfer ekuitas antara pengendali ke non pengendali Rp10 karena AGIO ini harus bagi. Ini kita jurnalnya ada di sini, alokasi AGIO ya 16%. Jadi ada AGIO sejumlah 62,5, AGIO saham itu harus dialokasikan sebesar 16% ke NCI ya. 84%-nya otomatis sudah masuk di pengendali ya. Jadi 16% dikurangkan dari pengendali ditransfer ke non pengendali 16% sebesar Rp10 ya. Jadi bagi pengendali mengurangi, bagi non pengendali menambah 16%. Jadi AGIO, biarpun AGIO itu dibayar oleh pengendali induk ya, karena dia yang membeli, namun AGIO tersebut dibagi ya sesuai dengan persentase kepemilikannya. Kemudian kita tadi nggak urut ya, yang ini dulu apa-apa karena ini mengikuti emisi saham. Kemudian kita akan mengalokasikan laba dari PT Anak ini 500 dialokasikan awalnya ya, sebelum emisi dialokasikan 100 yaitu 20% ya, karena NCI memiliki 20%. Dialokasikan, dipindahkan ke NCI yang menjadi hak milik NCI, menambah ekuitas NCI 100 dari yang 500 laba PT Anak. Kemudian dividen 250 ini kita lawankan dengan pendapatan dividen. Ini tidak eliminasi dua-duanya, ini resiprokal, kita eliminasi.
eliminasi, pendapatan dividennya kita eliminasi, ini juga kita eliminasi ya, saldo debit. Sisa saldo debit 50, berarti ini adalah dividen yang untuk non pengendali ya, berarti Rp50 itu dividen non pengendali, berarti dia mengurangi ekuitas non pengendali ya, karena sudah dibagikan ke non pengendali di debit jadi ya. Udah, ini sudah tereliminasi, kosong, ini tereliminasi juga ya, ini bertambah ke sini. Kemudian mengenai laba ditahan ya, laba yang tersisa atau laba ditahan pada waktu NCI adalah sebesar 250 ya, karena labanya 500 dibagikan bagi dividen 250 masih ada 250. Laba ditahan ya namanya, laba ditahan ini. Laba ditahan ini kan sudah dialokasikan tadi ya. Dialokasikan laba ditahan, karena laba ditahan ini merupakan bagian yang 500, yang sedang 500 ini kan sudah dialokasikan 20%. Jadi laba ditahan yang 250 ini laba ditahan yang 250 ini harus di-adjust ya. Harusnya kan laba ditahan ini yang merupakan bagian NCI itu hanya 16% ya, ini setelah emisi. Tapi tadi dia dialokasi 20%, berarti kelebihan 4%, berarti yang 250 harus ditarik balik 4% dari NCI ya, mengurangi NCI dan menambah ke pengendali ya. Jadi ada transfer laba ditahan ke pengendali sebesar 4% ya, karena dia bertambah 4% si pengendali ini, si NCI berkurang 4%, maka 250 kali 4% itu Rp10. Rp10 itu menambah ekuitas pengendali, mengurangi ekuitas NCI ya. Di sini di debit NCI-nya, di pengendalinya di kredit ya. Jadi jurnalnya seperti ini ya, 4%. Alokasi laba ditahan sebesar kenaikan persentase kepemilikan induk 4% ya. Jadi NCI-nya dikurangi 4%, pengendalinya ditambah 4%. Ini tadi yang jurnal yang pendapatan dividen ya, yang kuning ini tadi sudah kita belum lihat tadi ya, pendapatan dividen 200, NCI 50. Ini pendapatan dividen 200. NCI-nya harusnya didapat ya. Pendapatan dividen ini harusnya didapat. Kita lihat pendapatan dividennya didapat, dividennya dikredit ya. Dividen dikredit, NCI-nya didapat juga ya. Ini jurnalnya. Ini yang tadi alokasi laba ke NCI yang warna biru 100 di sini. Ini tadi yang jurnal eliminasi akuisisi emisi ya, eliminasi akuisisi kedua. Ini yang eliminasi akuisisi yang pertama ya, ini sesuai dengan warnanya, kita bisa lihat warnanya. Kemudian
Ini alokasi laba ditahan, ini alokasi agio. Ya, udah selesai semua. Udah tereliminasi dan teralokasi ya, yang ekuitas sudah dieliminasi, dividen dieliminasi, pendapatan dividen dieliminasi, kemudian efek dari perubahan kepemilikan itu mengakibatkan alokasi ya, alokasi dari pengendali ke non pengendali, dari non pengendali ke pengendali ya, yang agionya itu dari pengendali ditransfer ke non pengendali, yang laba ditahannya dari non pengendali ditransfer ke pengendali. Jadi sudah selesai, ini kita tinggal jumlah, ini jumlah dapat segini, yang ini sudah tidak ada lagi, ini tinggal ini, jadi dipindahkan ke sini, ini sudah tereliminasi, ini sudah tereliminasi ya, ini masih ada, ini berarti merupakan bagian dari laba ditahan dari pengendali, ekuitas pengendali ya. Pendapatan dividen sudah tidak ada, laba tinggal 400 untuk pengendali. Terus transfer laba ditahan ke pengendali ini menambah, dividen terhapus. Nah, NCI-nya ini 250. Ini kredit dikurangi debit, jadi netnya kredit 250. Ya, jadi yang ini adalah masuk ke laba ditahan bagi pengendali. Ini modal saham pengendali. Ini adalah ekuitas dari NCI. Kita pindahkan ke neraca konsolidasi, hasilnya seperti ini.